Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat akademisi. Pada video ini masih membahas seputar Mendeley. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menambah artikel di Mendeley atau menginput artikel di Mendeley, baik itu jurnal, buku, proceeding, maupun menginput secara manual. Pada video ini, sebagai lanjutan video sebelumnya, bagaimana cara membuat citasi dan menyusun daftar pustaka otomatis di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Karena citasi dan daftar pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyusun tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Sebelum kita mulai video ini, saya ingin berpesan kepada sobat akademisi untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dalam memahami Mendeley. Langsung ke praktek. Sobat akademisi sekalian, silakan buka Mendeley Desktop. Oke, ini adalah tampilan Mendeley Desktop. Silakan dibuka Mendeley Desktop. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyusun daftar pustaka di dalam folder-folder ya atau subfolder seperti ini. Kita lihat ini adalah video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita ingin menginput atau melakukan citasi terhadap artikel-artikel yang ada di Mendeley ini yang sudah kita input ke dalam Microsoft Word. Oke. Nah, di sini saya tidak akan membahas apa itu citasi. Tapi saya membahas bagaimana cara membuat citasi atau kutipan. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas khusus topik citasi. Apa itu citasi? Oke, sobat sekalian. Nah, misalkan ini adalah lembar kerja dokumen di dalam Microsoft Word. Oke, misalkan seperti ini. Misalkan Anda mengetik seperti ini. Nah, ternyata di dalam paragraf artikel ilmiah yang ada di dalam Microsoft Word tersebut, misalkan adalah kalimat seperti ini. Ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini merupakan citasi yang telah kita rangkum atau kita parafrasekan untuk kita kutip. Nah, bagaimana caranya? Arahkan kursor di akhir kalimat yang menyadari hal itu maka perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Oke, di akhir kalimat. Oke. Kemudian kita sudah harus tahu kira-kira kalimat ini citasi dari siapa ya? Nah, seperti itu. Nah, ternyata kalimat ini sudah kita input artikelnya. Oke, misalkan saja kalimat yang ada di dokumen Microsoft tadi itu citasinya berasal dari Hasan ini, seperti ini. Oke, dari Hasan. Misalkan kita ingin melakukan kutipan dari Hasan. Nah, kita harus perhatikan dulu sobat sebelum kita melakukan citasi. Pastikan ini toolsnya sudah uninstall MS Word plugin. Bacaannya uninstall MS Word plugin. Oke. Nah, kemudian ini kita klik di sini, kita copy. Oke. Kemudian kita kembali ke Microsoft Word. Nah, di sini tadi kita klik reference, insert citasi. Oke. Kita klik ini, go to Mendeley. Nah, biasanya kalau nanti referensi kita sudah banyak, kita akan kebingungan lah, sulit karena warnanya ini agak-agak kurang terang seperti itu, artinya biru-biru muda gitu. Tapi sebaiknya kita langsung copy. Oke, ini langsung kita klik ya, langsung kelihatan impact workplace. Oke, langsung kelihatan. Kemudian kita klik ini, side. Oke, klik side.
Oke, sebelumnya sobat juga harus memastikan bahwa ini adalah sesuai dengan style. Itu artinya sesuai dengan style atau gaya daripada permintaan, apakah itu sesuai dengan aturan pedoman jurnal atau pedoman skripsi atau pedoman tesis atau pedoman disertasi. Jadi disesuaikan saja ini. Oke, kita menggunakan APA ya, American Psychological Association. Nah, ini jadi nih citasinya satu. Ternyata di sini ada dua. Oke, kita kasih titik koma, biasanya seperti itu. Kemudian kita ingin ambil lagi di clear aspect. Ambil citasi ini si Wang. Oke, ini kita copy, kemudian kita insert citasi. Sini, untuk delay, sini, ini. Nah, ini kan masih belum rapi ya, jadi makanya kita harus paham juga kalau misalkan dalam satu kalimat itu ada dua penulis, maka tutup kurungnya ini harus kita hapus supaya dia kalau seperti ini perintahnya keep manual supaya dia bersatu, ya menyatu seperti ini. Ini kita hapus kalau dia lebih dari kutipan lebih dari dua artikel yang kita kutip ya seperti itu. Oke. Ini kan add-all ini adalah standar daripada internasional artinya dan kawan-kawan. Kalau nanti di pedoman jurnal atau pedoman skripsi atau pedoman tesis atau pedoman disertasi tidak memperbolehkan menggunakan add-all tetapi memakai DKK, maka kita harus ganti saja DKK. Jadi tetap yang harus mengendalikan kerapian ini adalah kita. Nah, setelah kita tulis citasinya ini, artinya telah kita citasi, maka kita lihat nih referensi. Biasanya kan di halaman akhir itu ada daftar pustaka. Maka kita enter sekali di sini di tempat yang kosong. Kemudian kita klik insert bibliography. Ini klik jangan lupa sekali saja kita klik insert. Maka citasi yang dua tadi di atas ini otomatis akan masuk ke daftar pustaka. Oke, ini nanti saja kita rapikan di akhir setelah sobat sekalian menginput semua citasi, maka baru nanti ini kita rapikan. Oke, inilah dia gayanya atau modelnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ingin lagi mengambil citasi, misalkan seperti ini. Ini tadi citasinya di belakang. Sekarang kita citasinya di depan, misalkan menurut penjelasan atau berdasarkan penjelasan kan ada citasi. Oke, tapi kita sudah harus lihat siapa yang mau kita citasi. Misalkan kita citasi yang ini, kita copy namanya supaya lebih gampang. Kemudian kita insert citasi, kita klik, oke ini dia impact of working, kita go, kemudian di sini kita di sini oke, kita klik ya di sini, kemudian kita tekan klik Razik dan nah kalau misalkan harus menggunakan pakai dan ya kita tinggal edit saja dan keep manual aja itu kan. Kalau misalkan ada 3 penulis yang menyatakannya tinggal kita tambah aja seperti itu. Nah, misalkan seperti ini tambah. Nah, di sini kita coba lihat perbedaannya. Ini membangun loyalitas pelanggan berbasis service quality. Hurufnya adalah besar di awal kata ini besar, kemudian diikuti huruf yang kecil. Nah, tetapi di Mendeley ini hurufnya kapital semua ya, huruf besar semua. Cuma di sini jadi ada ketidaksinkronan antara artikel ini dengan metadata yang ada di Mendeley. Nah, ini seharusnya kita perbaiki, tapi akan kita coba saya contohkan dulu apa yang akan terjadi kalau tidak kita perbaiki. Nah, kalau teman-teman mengandalkan sepenuhnya dengan Mendeley dan tidak diperbaiki, maka akan terjadi seperti ini. Nggak terbaca ya. Kenapa? Ini dia. Go. Karena nggak terbaca. Sari. Oke, ini. Kemudian kita start. Oke.
dia akan seperti ini, berantakan, ada steril, ada prayogi, regen, nggak tersusun dengan rapi. Nah, di referensi juga seperti itu, seperti ini. Jadi teman-teman atau jadi sobat sekalian, cukup hanya satu kali saja mengklik insert bibliografi. Ketika kita melanjutkan citasi berikutnya, dia sudah otomatis. Nah, seperti ini langsung tersusun, jadi tidak perlu lagi kita mengaturnya atau menatanya sesuai dengan abjad. Nah, seperti ini tadi. Kita coba membangun loyalitas besar semua. Nah, kan jelek. Oke, sekarang ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita ingin perbaiki misalnya. Jadi, oke, perbaiki. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Mendeley. Kita clear, kita cari tadi yang salah. Oke, membangun loyalitas. Maka kita harus ulang. Atau bisa juga kita perbaiki di tersebut seperti ini. Misalkan Jepang taruh aja akhir. Nah, ini ya. Bangun. Oke. Nah, ini karena judulnya sudah oke. Seperti ini. Kita copy paste aja. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini kita copy. Ininya kita rapikan, kita buang. Ya, ingat, setiap pemisahan nama harus di enter. Ini metrik, jurnalnya ada kesalahan, tidak komplit. Oke, kemudian 2022. Oke. Nah, ini sudah benar ya. Sudah bagus. Tidak ada persoalan atau tidak ada masalah. Oke, kita ulangi lagi. Kita copy. Tadi klik. Oke. Oke. Selesai ya. Nah, sudah berubah ya dari April 2020. Nah, kita lihat di daftar push. Oke, sudah berubah. Oke. Ini kan sama seperti ini ya. Berarti kita perbaiki. Kalau dia di citasinya di depan atau kutipan di depan, maka buka kurungnya ini kita buang. Terus kemudian di sini kita tutup. Ini kita buang. Kita tutup. Klik manual saja. Oke, nah ini tadi. Nah, begitu juga selanjutnya. Kita cari saja, misalkan ini ingin kita citasi lagi. Oke, kita citasi. Kita cari lagi siapa kira-kira yang ingin. Misalkan ini. Nah, ini buku tadi ya. Kita insert citasi. Oke, go. Ya, ini. Oke, ini harus kita di manual. Oke, apa muncul nggak Mustafa di sini? Nah, ini ya langsung boleh kita edit. Oke, jadi tetap harus kita lakukan pengeditan. Nah, seperti itu. Oke, kita mau lagi citasi lagi, misalkan coba ini yang konfren ya, misalkan ini konfren. Oke, ini kita lihat CD, kita copy. Oke, misalkan di sini ya, ada citasi lagi. Oke, ini benar. Oke, nah jadi razik ini sudah secara otomatis seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan citasi, teman-teman atau sobat sekalian ini dihapus, razik dan mau dihapus, di bawah ini juga harus dihapus si razik tadi supaya nanti tidak double. Nah, jadi lagi kita coba insert ini razik sudah oke. Nah, ini semua pustakanya sudah masuk. Jadi kita pastikan kalau kita menggunakan citasi dengan Mendeley, maka daftar pustaka ini secara otomatis akan tersusun dengan sendirinya dan tidak akan tertinggal. Jadi aturannya di dalam sebuah penulisan karya ilmiah, setiap ada dinamanya citasi atau kutipan harus tercantum di dalam daftar pustaka ini.
Nah, setiap yang ada namanya di dalam daftar pustaka ini harus ada citasinya. Oke, kita cek. Misalkan uang. Ini uang ada di dalam daftar pustaka. Kita lihat apakah ada citasinya. Uang. Kalau seperti itu kan, kalau banyak kan sulit. Jadi kita ini aja, kita aktifkan file uang, langsung uang. Kita lihat Hasan apakah ada. Kita file Hasan. Oke. Hasan ada. Seperti itu. Oke. Ini biasanya mendelay kalau kita belum selesai menginput, dia akan menggunakan rata kiri. Tapi makanya di akhir setelah Anda selesai membuat citasi baru diperbaiki seperti ini. Ini kita anggap ini sudah selesai ya. Kita akan perbaiki. Misalkan itu adalah teks gelombang 12. Oke, ini kita rata kiri kanan. Kemudian paragraf kita atur satu spasi. Ya, ini artinya sesuai dengan pedoman lah ya. Pedoman oke. Nah, seperti ini. Kan jadi tetap rapi, bacaannya tidak ada yang kapital semua, jadi semuanya rapi. Karena apa? Karena input di Mendeley ini kita buat rapi, jadi outputnya di sini, luaran di Microsoft ini akan tergantung bagaimana cara menulis kita di dalam Mendeley. Makanya Mendeley ini tetap harus kita perhatikan, kontrolnya adalah di kita sebagai pengguna Mendeley. Demikian tutorial Mendeley citasi dan menyusun daftar pustaka otomatis. Jika ada pertanyaan mengenai Mendeley, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sobat sekalian bisa mempraktekkannya sampai mahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.